pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian, ruang lingkup, dan manfaat sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Oleh sebab itu, untuk mengetahui arti dari pendidikan itu sendiri, perlu diketahui definisi dari beberapa pakar pendidikan. Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan Islam bisa ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi kemasyarakatan dan dari segi individual. Dari segi kemasyarakatan, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda untuk keberlangsungan kehidupan. Sedangkan dari segi individual, pendidikan berarti pengembangan dari individu-individu itu sendiri. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari segi kemasyarakatan dan individual tadi bahwa pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi dan pewarisan kebudayaan dari yang tua kepada yang muda. Sedangkan Umar Muhammad Al-Taumi berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pengembangan dari suatu individu melalui perubahan atau pengembangan diri sendiri, entah secara individu atau kelompok, melalui pengalaman atau melalui lingkungan sekitar. Maka bisa didefinisikan bahwa maksud dari pendidikan Islam seperti yang Zuhairini tulis dalam bukunya, yang pertama yaitu pertumbuhan dari pendidikan Islam sejak zaman atau era sebelum Islam sampai era sekarang. Sedangkan yang kedua yaitu cabang dari suatu pendidikan, perkembangan pendidikan dan pertumbuhan pendidikan Islam baik dari zaman Rasulullah maupun zaman setelah Rasulullah sampai sekarang. Sedangkan ruang lingkup pendidikan Islam itu meliputi pengertian, tujuan, metode, sejarah, dan perkembangan pendidikan Islam entah sejak masuknya Islam, adanya Islam sampai masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kekhalifahan Spanyol, kemudian terus sampai ke zaman penjajahan di Indonesia, entah itu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa Orde Lama, Orde Baru, sampai pada masa reformasi. Dan manfaat dari belajar sejarah pendidikan Islam itu sendiri agar kita bisa mengetahui siapa, kapan, di mana, dan apa dampak dari pendidikan Islam di masa lampau dan apa juga dampaknya hingga masa kini. Mempelajari sejarah peradaban Islam juga sangat penting agar kita bisa mengetahui sejarah aktivitas perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan lain-lain yang terjadi pada masa Rasulullah sampai sekarang. Selain itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, kita dapat memiliki jiwa kewarganegaraan yang baik dan memiliki keintiman tentang keislaman itu sendiri secara individu. Sejarah pendidikan Islam bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pendidikan ini awalnya berfokus pada pengajaran Al-Quran dan masjid menjadi pusat pendidikan, di mana Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam berikutnya, pendidikan Islam berkembang dengan berdirinya madrasah-madrasah dan perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan filsafat yang diadopsi dari peradaban lain dan dikembangkan lebih lanjut oleh cendekiawan Muslim. Tujuan sejarah pendidikan. Yang pertama, tokoh pendidikan Islam dari Sumatera Barat, Mahmud Yunus berpendapat sebagai berikut. Sesungguhnya, mempelajari sejarah pendidikan Islam amat penting sekali, terutama bagi pelajar-pelajar agama dan pemimpin Islam. Yang kedua, tim penulis buku sejarah pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia berpendapat
yang bersifat akademis. Kegunaan sejarah pendidikan Islam selain memberikan pembendaharaan berkembangnya ilmu pengetahuan juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari referensi pendidikan Islam. Yang ketiga, dalam silabus Fakultas Tarbiyah pada umumnya terdapat mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwa sejarah pendidikan Islam akan mempunyai kegunaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pendidikan Islam. Kelima, Harun Asroha dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam berpendapat sebagai berikut. Dari mengkaji sejarah, kita bisa memperoleh informasi tentang pelaksanaan pendidikan Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, mulai pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali dari pendidikan Islam.